Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Rasulullah. Saya dari kelas Teknik Informatika A, angkatan 2023. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang keamanan sistem komputer, tepatnya pada materi ancaman dan kerentanan sistem. Ada pun submateri yang akan saya bahas yaitu ada jenis ancaman keamanan, vulnerability, risk, and attack surface. Jadi apa itu keamanan sistem komputer? Keamanan sistem komputer itu adalah upaya melindungi informasi dan sistem dari akses, perubahan, atau kerusakan yang tidak sah. Nah, tujuan yang ingin capai itu adalah menjaga confidentiality, integrity, maupun availability pada sistem komputer. Yang dimana CIA Trade ini penting untuk bisnis, pemerintah, maupun individu. Jadi pertama ada jenis ancaman keamanan. Contoh-contohnya yaitu ada malware, di mana malware-nya akan terbagi jadi virus, worm, ransomware, trojan, spyware, dan adware. Yang dimana virus ini dia akan jalan ketika software dijalankan, sedangkan worm itu menyebar otomatis tanpa perlu adanya interaksi dengan user. Kemudian ransomware, ia akan mengenkrip seluruh data kita dan akan meminta tebusan. Kemudian trojan, di mana trojan ini ia akan menyamar sebagai aplikasi yang sah dengan tujuan mungkin mengambil data dan sebagainya. Kemudian spyware, di mana software malware ini akan memata-matai apa yang kita lakukan pada sistem komputer kita. Kemudian ada adware, yang dimana adware ini eh, dengan biasanya berfungsi menyiarkan iklan pada sistem komputer kita tanpa seizin kita. Kemudian ada phishing, yang dimana penipuan untuk mencuri kredensial atau data sensitif. Kemudian ada DOS atau DDoS, yang dimana kedua ini fungsi sama itu untuk membanjiri server sehingga tidak dapat melayani request. Nah, bedanya DOS sama DDoS ini biasanya kalau DOS satu IP atau satu perangkat, sedangkan DDoS ini bisa lebih dari satu perangkat dan satu IP dan biasanya dipakai botnet. Kemudian ada man in the middle. Jadi man in the middle ini di mana terjadi penyadapan komunikasi antara dua pihak. Kemudian ada SQL injection, menyisipkan berita SQL berbahaya ke database. Dan yang terakhir ada physical threat, yaitu bencana alam dan pencurian perangkat. Selanjutnya itu ada vulnerability. Jadi apa itu? Kerentanan adalah kelemahan atau celah dalam sistem, software, atau hardware yang dapat dieksploitasi oleh penyerang untuk mendapatkan akses tidak sah atau menyebabkan kerusakan. Nah, biasanya vulnerability itu eh, banyak ya di bidang-bidangnya. Jadi di software ada namanya kerentanan di software. Nah, contohnya itu ada bug shell kode, buffer overflow, maupun memory leaks pada aplikasi. Kemudian vulnerability juga ada di network. Contohnya pada konfigurasi jaringan lemah atau port terbuka atau pakai protokol yang udah usang maupun yang pakai protokol tidak ada eh, keamanan di dalamnya. Kemudian ada config vulnerability. Jadi ini contohnya pada default password, misconfiguration server, dan akses berlebih. Kemudian pada human vulnerability, yaitu kurangnya kesadaran keamanan, kesalahan pengguna, kemudian ada yang namanya insider threat. Jadi ini ada contoh website vulnerability berdasarkan OWASP Top 10. Jadi yang pertama itu ada broken access control, yang dimana kontrol akses itu gagal membatasi hak user dengan benar. Biasanya ini contohnya itu user biasa dapat mengakses halaman admin ataupun mengakses data user lain. Ya, kemudian ada security misconfiguration, di mana konfigurasi sistem atau software itu tidak aman. Kemudian ada software supply chain failure, yaitu kesalahan pada rantai pasok software, yang dimana ini biasanya memakai uh, library yang tidak terdaftar gitu. Kemudian ada cryptographic failure, itu penggunaan enkripsi yang lemah atau tidak benar. Kemudian ada injection, itu berbahaya disisipkan ke dalam perintah sistem, baik itu berupa JavaScript maupun SQL. Kemudian ada insecure design, desain aplikasi yang tidak mempertimbangkan prinsip keamanan. Selanjutnya ada authentication failure, karena mekanisme autentikasi itu lemah atau mudah dilewati. Dan selanjutnya ada software or data integrity failure, di mana integritas software ini tidak terjaga. Kemudian ada security logging dan alerting failures. Biasanya ini sistem itu tidak menjaga, tidak mencatat kejadian penting atau tidak memberi peringatan. Nah, itu biasanya tidak ada IPS maupun IDS di dalam sistem ini.
Kemudian ada mishandling of exceptional conditions, di mana kesalahan dalam mengenali kondisi error atau luar biasa. Ya, kemudian ada yang namanya itu CVE dan penilaian kerentanan. Jadi CVE itu Common Vulnerabilities and Exposure, di mana database publik kerentanan yang diketahui. Biasanya formatnya itu ada CVE, tahun, maupun nomor vulnerability ya. Itu dikelola oleh Mitre Corporation, dan ini untuk memudahkan referensi kerentanan secara global. Kemudian ada CVSS, yaitu Common Vulnerability Scoring System, sistem penilaian keparahan kerentanan. Dan skornya itu biasanya dari 0 maupun sampai 10. Yang dimana itu mempertimbangkan exploitability dan impact digunakan untuk prioritas patching. Nah, biasanya itu dengan skor 0 berarti tidak ada keparahan CVSS ya. 1 sampai 3,9 itu rendah, medium 4 sampai 6,9, tinggi itu 7 sampai 8,9, kritikal 9 sampai 10. Contohnya vulnerability yang namanya itu log4shell, itu kodenya CPE 2021-4428. Nah, misalkan skor itu CVSS itu 10 critical, dia mempengaruhi juta server di seluruh dunia. Jadi begitu mungkin penulisannya. Jadi kemudian ada risk and attack surface. Nah, jadi risk itu cara ngitung skor itu dengan mengalihkan threat, vulnerability, dan impact. Jadi apa itu threat? Potensi kejadian berbahaya dapat menyebabkan kerugian pada sistem. Kemudian vulnerability ada kelemahan yang dapat eksploitasi. Kemudian impact yaitu besarnya kerugian yang terjadi jika ancaman itu berhasil dieksploitasi. Dan biasanya ini ketiga ini dapat digunakan uh, untuk menghitung risknya tadi ya, risk score ya. Dan kita juga dapat menggunakan risk matrix untuk menentukan uh, tingkat risiko yang akan timbulkan oleh vulnerability tersebut. Kemudian ada risk attack surface, yaitu jumlah total titik serangan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang untuk masuk ke dalam sistem. Jadi kemudian yang pertama itu ada network attack surface pada jaringan ya, port dan protokol terbuka, firewall dan konfigurasi router, VPN dan remote access. Kemudian ada wireless network exposure. Kemudian ada software attack surface, di mana API point yang mungkin terekspos entah itu di front end. Kemudian ada web application service, third party libraries, dan unpatched software. Kemudian ada human attack surface, di mana akun pengguna dan hak akses. Dan itu ada social engineering target, phishing vulnerability, dan privilege user accounts. Jadi kita udah tahu apa itu attack surface. Jadi cara meminimalisnya itu adalah yang pertama dengan least privilege principle, memberi hak akses minimum yang diperlukan. Kita batasi akun admin dan monitor aktivitasnya. Kemudian ada patch management, di mana uh, software itu diperbarui secara rutin. Terapkan patch keamanan sesegera mungkin. Kemudian ada segmentation, pisahkan jaringan berdasarkan fungsi, aplikasi komunikasi antar segmen. Kemudian ada disable your unused service, yaitu mungkin matikan protokol, matikan port, dan layanan yang tidak perlukan. Kemudian ada multi-factor authentication, yaitu tambahan lapisan autentikasi untuk semua akses kritis. Dan kemudian ada security awareness training, yaitu latih pengguna tentang ancaman dan praktik keamanan yang baik. Selanjutnya, kita ada studi kasus, yaitu di Equifax 2017. Jadi di Equifax 2017 ini ada attack surface, yaitu portal web online disebut Equifax yang terbuka ke internet. Yang dimana vulnerability itu di Apache Struts CPI 2017 5638 yang belum di patch. Kemudian terkena itu penyerang mengirim HTTP request berbahaya yang kemudian di-exploit sehingga server setelah memproses header request dan menjalankan komen penyerang. Dan risikonya itu akses ilegal ke data pribadi konsumen dengan impact sekitar 147 juta data pengguna terekspos. Oke, jadi dari studi kasus ini dapat kita ketahui yang namanya serangan ke sistem komputer itu sudah pasti ada yang namanya attack surface, yang kedua itu vulnerability, yang ketiga threat, kemudian exploit, risk, dan impact. Jadi setiap point ini biasanya mereka itu saling terkait, jadi tidak mungkin bakal berpisah. Jadi dengan ada serangan itu dapat kita identifikasi poin-poin yang sudah disajikan seperti ini. Jadi kesimpulan yang dapat kita tarik dari materi ini adalah keamanan sistem komputer itu terbentuk dari ancaman, vulnerability, risk, dan attack surface yang saling terkait. Ancaman jadi berbahaya jika memanfaatkan vulnerability pada sistem. Risk muncul dari kemungkinan serangan dan dampaknya. Sedangkan attack surface menentukan titik masuk penyerang.
Jadi dengan mengurangi attack surface, menutup celah, dan memantau kecaman secara proaktif adalah kunci menjaga keamanan data dan sistem. Dan juga dengan menjaga CIA triad dalam pengembangan sistem input dapat mengurangi persentase sistem terkompromi. Sekian penjelasan materi saya. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.